Bandara Wuhi adalah sosok penari yang menjadi pusat perhatian dengan keanggunannya yang tak terbandingkan. Di dalam legenda, dia digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kecantikan yang memikat, dengan tubuh yang menyatu antara bagian manusia dan ular, menciptakan kesan magis yang mempesona. Dipercaya sebagai penunggu desa di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Keberadaannya memberikan aura misteri dan daya tarik tersendiri bagi penduduk setempat. Legenda Bandara Wuhi bermula saat Rangda, yang pada saat itu masih menjadi calon arang, menyebarkan wabah mengerikan di wilayah Kediri. Wabah ini mengakibatkan kematian bagi seperempat populasi Kediri setelah menderita penyakit yang sangat menyakitkan sebelum akhirnya meninggal. Mereka juga diceritakan memuntahkan duri-duri tajam sebelum menghembuskan napas terakhir mereka. Peristiwa itu akhirnya membuat Raja Airlangga mengirim Empu Barada untuk membantunya mengalahkan calon arang. Airlangga bertempur bersama murid-muridnya, yang sebagian besar adalah gadis-gadis muda. Pasukan Airlangga kemudian menghancurkan mereka tanpa ampun. Sebelum pertempuran dimulai, kelemahan ilmu yang digunakan oleh musuh sudah diketahui dan dihilangkan dengan mantra-mantra suci yang diajarkan oleh Empu Barada. Ternyata, dari pembantaian yang dilakukan oleh pasukan Kediri, ada 5 murid muda yang berhasil lolos. Mereka, para gadis murid Rangda, pintar menyembunyikan diri dan menjauh dari jejak para prajurit. Setiap gadis pergi ke arah berbeda. Mereka membawa lontar-lontar yang berisi ajaran-ajaran Rangda yang mereka pelajari. Di antara kelima gadis itu, ada satu yang bernama Ratna Nareh, yang merupakan yang termuda di antara mereka. Ratna Nareh memiliki peran penting dalam cerita ini, menjadi awal dari legenda Bandara Wuhi. Berbeda dengan keempat anggota calon arang lainnya yang memilih menyeberang ke Bali, Ratna Nareh mengambil jalan yang berbeda. Ia memutuskan untuk melintasi Gunung Kawi, Gunung Bromo, dan terus ke arah timur untuk menghindari pertemuan dengan manusia. Saat itu, usia Ratna Nareh masih sangat muda, hanya 17 tahun. Ratna Nareh menjalani kehidupan mengembara sambil mempelajari lontar-lontar yang mengandung ilmu dari gurunya. Ilmu yang ia pelajari dari lontar-lontar itu membuatnya menjadi sakti. Dengan ilmu kanuragan dan kanujiwan yang dimilikinya, Ratna Nareh mampu mengalahkan para pemimpin jin dan makhluk halus yang menghuni hutan-hutan Pulau Jawa yang dilaluinya. Berkat lontar tersebut, Ratna Nareh diberkati dengan anugerah untuk tetap awet muda. Sehingga tanpa terasa 300 tahun telah berlalu. Selama masa pengasingannya, tidak terlihat sedikit pun perubahan pada diri Ratna Nareh. Ia tetap terlihat muda dan tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Setelah cukup lama ia bertapa, Ratna Nareh merasakan hasrat untuk kembali bertemu dengan manusia, dan dalam perjalanannya ia akhirnya sampai ke sebuah desa yang terletak di tengah hutan yang bernama Desa Wonotoro. Di desa itu terdapat seorang pemimpin bernama Macan Sigep. Meskipun Macan Sigep menjabat sebagai kepala desa, warga desa Wonotoro tidak menyukai perilakunya karena dia dikenal sebagai seorang yang kurang ajar terhadap wanita. Dia sering mengganggu gadis-gadis dan janda-janda di desa, bahkan tidak segan untuk membawa paksa istri orang lain untuk memuaskan nafsunya. Meskipun demikian, warga desa merasa tidak berdaya untuk melawan tindakan Macan Sigep tersebut. Desa Wonotoro pada waktu itu terisolasi dan sulit diakses karena dikelilingi oleh hutan lebat yang dikenal sebagai Alas Danda. Hutan itu tidak hanya dikenal sebagai tempat yang sulit dilewati, tapi juga dipercayai memiliki aura mistis yang kuat.
Setiap kali penduduk desa mencoba untuk meninggalkan desa melalui alas danda dengan cara membabat jalur, tanaman-tanaman itu dengan cepat tumbuh kembali menutupi jalannya kembali. Banyak dari mereka yang nekat mencoba melewati hutan tersebut yang akhirnya tersesat dan tidak bisa kembali. Penduduk desa kemudian memasang sebuah janur dan kain merah sebagai tanda peringatan yang dipasang di pintu masuk alas danda, sebagai upaya untuk mencegah warga agar tidak memasuki kawasan tersebut lagi. Alas danda memiliki makna sebagai hutan denda yang harus dibayar, sedangkan Sendang Sarpa Mara diartikan sebagai mata air ular iblis. Ketika Ratnanare tiba di desa Wonotoro, kegembiraannya terlihat sangat jelas setelah sekian lama tidak bertemu dengan manusia. Namun, penduduk desa terkejut melihat kedatangan seorang asing yang berhasil memasuki desa mereka, terutama karena orang itu adalah seorang gadis muda yang sangat cantik. Kabar mengenai kedatangan seorang gadis muda dan cantik di desa Wonotoro akhirnya sampai kepada Macan Sigep. Dengan keinginan yang membara untuk memiliki Ratnanare, Macan Sigep pun mendatangi gadis tersebut yang pada saat itu sedang berada di sebuah warung. Halo gadis cantik, perkenalkan namaku Macan Sigep, kepala desa di sini. Selamat datang di desa kami. Halo Pak Kepala Desa, saya Ratna Pak. Mohon izin untuk numpang istirahat beberapa hari di desa ini ya Pak. Oh, baik. Apa Dek Ratna sudah dapat tempat menginap? Kalau belum, di rumah kami kebetulan ada kamar kosong. Kalau Dek Ratna berkenan, bisa menginap di rumah kami. Wow, kebetulan Pak. Saya baru saja tiba di sini dan belum menemukan tempat menginap. Saya terima tawarannya ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Kemudian malam itu, saat Ratnanare telah tertidur nyenyak, Macan Sigep datang dengan 2 pengawalnya untuk melaksanakan niat jahatnya setelah memastikan bahwa Ratnanare telah terlelap. Begitu pintu kamar dibuka oleh Macan Sigep, tiba-tiba tubuhnya terlempar ke belakang. Dari mulutnya keluar banyak darah dan akhirnya Macan Sigep meregang nyawa. Dia tidak menyadari bahwa Ratnanare memagari ruangan tersebut dengan mantra-mantra. 2 pengawal Macan Sigep yang mengetahui majikannya telah tewas dengan segera membunyikan kentongan dan memanggil para warga desa. Ratnanare terbangun oleh suara kentongan dan melihat jasad Macan Sigep yang sudah penuh dengan darah. Bukannya takut, Ratnanare justru mendekati jasad Macan Sigep dan mulai menjilati darah yang keluar dari luka-lukanya. Ternyata inilah yang selama ini dia idamkan memuaskan dahaganya akan darah manusia. Ratnanare terlalu asyik menikmati darah Macan Sigep hingga dia tak menyadari kehadiran warga desa yang telah mengelilinginya. Namun, meskipun melihatnya, tak seorang pun dari warga desa yang berani mendekat. Awalnya, kematian Macan Sigep disambut dengan sukacita oleh warga desa yang berharap akan terbebas dari perilaku sewenang-wenangnya selama ini. Akibatnya, mereka memandang Ratnanare sebagai pengganti Macan Sigep untuk memimpin desa Wonotoro. Namun, tampaknya para warga telah keliru. Di bawah pimpinan Ratnanare, warga desa keluar dari satu masalah namun terjerumus ke masalah yang baru. Mereka seperti menjadi budak bagi Ratnanare, tidak bisa menolak apapun yang diminta olehnya, entah karena terpengaruh mantra-mantra Ratnanare atau karena ketakutan yang melanda mereka. Suatu saat, ketika Ratnanare sedang mengelilingi desa, dia melihat janur dan kain merah yang terpasang dekat sanggar pemujaan yang juga menjadi pintu gerbang masuk ke alas danda. Dia kemudian bertanya kepada warga yang menandunya, Pak, itu kenapa ada kain merah terikat di pohon? Maaf, Kanjeng Ratna. Kain itu digunakan oleh warga desa untuk penanda gerbang masuk alas danda, supaya warga desa tidak masuk ke sana.
Warga desa percaya bahwa masuk ke alas Danda sangatlah berbahaya. Serem banyak penunggunya. Alah, penunggu? Seberapa sakti sih mereka? Lepas saja kain merah itu. Bikin bangunan sanggar pemujaan jadi kelihatan jelek aja. Lalu pada suatu malam di hari Selasa Kliwon, Ratna Nareh mengumpulkan seluruh warga di sanggar pemujaan. Dia meminta para pemuda untuk memainkan tabuhan musik, sementara para gadis diminta untuk menari di dalam sanggar pemujaan. Tempat yang seharusnya disucikan untuk memuja dewa malah dipakai sebagai panggung pertunjukan tari, suatu perbuatan terlarang yang terjadi di desa tersebut. Dahulu, menurut kepercayaan leluhur desa, jika warga desa menggelar pertunjukan tari, makhluk-makhluk gaib dari hutan akan muncul. Setelah pertunjukan berakhir, makhluk tersebut akan mengambil jiwa salah satu penari wanita untuk dibawa masuk ke dalam hutan. Hal ini sangat mengkhawatirkan bagi leluhur, sehingga mereka melarang penyelenggaraan tabuh-tabuhan dan pertunjukan tari di desa tersebut. Tetapi sekarang Ratna Nareh seperti menantang makhluk-makhluk gaib dari hutan dengan mengadakan pertunjukan tari. Bahkan dia dengan sombong menyatakan bahwa jika makhluk dari alas Danda berani merenggut salah satu penarinya, maka alas Danda akan dia obrak-abrik. Ratna Nareh memilih gadis yang masih perawan sebagai penari, sementara penabuhnya haruslah seorang laki-laki yang masih perjaka. Kemudian pertunjukan malam itu pun diselenggarakan. Para penduduk desa pun terbuai dalam kesenangan, sehingga mereka melupakan ancaman yang telah diperingatkan sejak zaman dahulu. Tanpa mereka sadari, ketakutan yang telah diwariskan oleh leluhur desa akan menjadi kenyataan. Suara tabuhan dan kekuatan dari tarian itu sendiri meresap masuk, menembus ke dalam wilayah alas Danda, membangkitkan makhluk-makhluk gaib dan merobek tirai tipis pemisah antara dunia nyata dan dunia gaib. Para makhluk gaib dari alas Danda pun berbondong-bondong menuju tempat di mana pertunjukan tari sedang berlangsung. Di tengah ramainya pertunjukan tari-tarian yang sedang berlangsung, Ratu Penguasa Sendang Sarpamara murka karena sejumlah pasukan utama penjaga Sendang Sarpamara ikut terhanyut dalam acara tersebut. Para pasukan gaib itu merasuki raga para penari dan murid-murid Ratna Nareh. Melihat hal ini, Ratna Nareh merasa sangat gembira karena tujuan utamanya adalah menyedot energi dari jiwa para penari dan para makhluk gaib yang merasuki mereka. Setelah menyerap energi yang sangat banyak, wujud Ratna Nareh pun berubah menjadi buto atau raksasa. Saat Ratna Nareh asyik menyedot energi, Ratu Sarpamara datang untuk menghentikan perbuatannya dan pertarungan di antara keduanya pun terjadi. Namun, rupanya Ratu Sarpamara masih jauh lebih sakti daripada Ratna Nareh. Semua ajian ilmu hitam Ratna Nareh ditangkis dan seolah membuat ilmunya lenyap tak berbekas. Ratu Sarpamara kemudian mengusir Ratna Nareh karena wujudnya sudah bukan berupa wujud manusia lagi, sehingga tempatnya bukanlah di dunia manusia lagi. Di tengah pertarungan dan keributan yang terjadi, ternyata ada satu abdi kidul bawahan Ratu Sarpamara yang tetap menari penuh hasrat. Bahkan dia memberontak dan terus menari saat Ratu Sarpamara memerintahkannya untuk berhenti. Sampai akhirnya, Ratu pun menghancurkan raga yang dirasuki, memusnahkan kesaktian yang dimiliki oleh abdi kidul tersebut, dan lalu mengusirnya karena ketidakpatuhan yang membuatnya tidak layak lagi menjadi abdi kidul. Sejak saat itu, ia pun berkelana dari satu tempat ke tempat lain di lereng gunung, dari sendang ke sendang yang lain. Hasrat menari yang dihidupkan oleh Ratna Nareh terus menyala dalam diri mantan abdi kidul tersebut, hingga membuatnya terkenal sebagai penari di alam halus. Karena setiap dia menari, makhluk-makhluk halus di sekitarnya akan berkumpul
dan terhipnotis akan tarian dari makhluk ini. Setelah mengembara dari satu tempat ke tempat lain, akhirnya dia menemukan sebuah desa yang membuatnya merasa nyaman dan memilih menetap di sana. Wujud dari mantan abdi kidul itu sendiri adalah sosok wanita, layaknya manusia sungguhan yang mengenakan atribut berbau pantai selatan yang serba hijau. Dia memiliki sifat jahil dan senang menggoda, terutama pada para pria, dan katanya dia bisa beranak pinak jika ada pria yang menyentuhnya atau tergoda olehnya. Namun, ketika dia marah karena tempatnya dikotori atau aturan wilayahnya dilanggar, dia berubah menjadi siluman ular. Siluman ini dikenal sebagai Bandara Wuhi oleh sebagian masyarakat Jawa, terutama di desa tempat dia tinggal yang dikenal sebagai Desa Penari. Demikian cerita dari kami, tim Jaga Cerita. Kami mohon untuk like, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar Anda mengenai cerita ini di kolom komentar. Jika Anda ada cerita yang ingin kami bawakan, jangan ragu untuk mengirim email cerita Anda ke alamat email yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak telah menonton. Semoga Anda semua sehat, bahagia, dan banyak rezeki.